Tak bisa mencairkan uang tabungan, pemirsa, ratusan orang tua siswa SD Pakebitan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggeruduk sekolah untuk meminta pengembalian uang tabungan anaknya. Diduga uang tersebut justru raib dibawa oleh oknum PLT kepala sekolah. Ratusan orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggeruduk sekolah untuk meminta pengembalian uang tabungan anaknya. Para orang tua disebut tak bisa mencairkan uang tabungan lantaran hilang dibawa oleh oknum PLT kepala sekolah. Kisruh tabungan siswa ini telah terjadi sejak bulan Juni lalu, yang biasanya orang tua siswa dapat mencairkan uang tabungannya sebelum proses kenaikan kelas. Alhasil, ratusan orang tua siswa langsung memutuskan untuk berkumpul di Gor Desa Pakemitan untuk bermusyawarah dengan pihak sekolah, komite, hingga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya untuk meminta kejelasan terkait tabungan siswa yang bernilai total ratusan juta rupiah. Sudah sering terjadi di wilayah Kecamatan Ciawi dan hampir pelakunya itu juga. Itu juga. Nah, sekarang menimpa kepada SDN 3 Pakemitan. Kebetulan beliau sebagai kepala sekolahnya dan beliau di akhir masa jabatan itu berperilaku seperti itu. Itu jadi membawa semua tabungan dari kelas 1 sampai kelas 6 dari bendahara dan tidak mengembalikan kepada pelakunya. Sedangkan komunikasi dan upaya untuk realisasi pencairan tabungan itu sudah dilakukan upaya beberapa kali. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SDN 3 Pakemitan mengaku saat dirinya menjabat menjadi PLT, uang tabungan para siswa sudah hilang dibawa oleh kepala sekolah sebelumnya. Kalau menurut laporan dari bendahara, kebetulan saya kan PLT, jadi pada saat masuk tabungan sudah tidak ada. Jadi saya sebenarnya tidak tahu menang gitu. Nah, saya dikomunikasikan dengan bendahara misalnya sekitar 433 juta. Itu sebenarnya kejadiannya ada 2 sekolah sih, Pakemitan 1 dengan Pakemitan. Diketahui di Banten juga memiliki kasus yang sama. Seorang kepala sekolah di Pandeglang diringkus polisi unit Tipikor karena terbukti mengkorupsi dana bantuan siswa miskin di sekolahnya. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku melakukan penggelapan dan bantuan siswa miskin ini karena minimnya pengawasan di lingkungan sekitar. Keduanya mengaku melakukan penggelapan dana selama 2 tahun dan berhasil mengantongi total hingga 234 juta rupiah. Polisi menyebut di Pandeglang sendiri ada 409 siswa yang terdaftar sebagai siswa miskin, namun seluruhnya tidak mendapatkan dana bantuan sama sekali. Rifki Saibani, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kembali terjadi di dunia pendidikan. Kasus kepala sekolah ini membawa lari uang siswa. Tidak tanggung-tanggung, uang yang hilang ternyata bernilai hingga ratusan juta rupiah. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pemerhati dan praktisi dunia pendidikan, dunia edukasi. Ini dari Pak Indra Karismiaji. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat siang maksud kami, Pak Indra. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita 1 Siang. Kalau tadi kita lihat ada temuan-temuan lagi kasus begitu ya, kembali terjadi di dunia pendidikan di mana kepala sekolah membawa lari uang murid. Menurut Anda, kenapa kasus ini terus terjadi? Apa yang perlu diperbaiki nih, Pak Indra? Ya, pertama-tama kita prihatin ya, masalah demi masalah muncul terus di dunia pendidikan kita. Padahal program presiden kita ini revolusi mental dan pembangunan SDM unggul untuk menyambut bonus demografi 2045 kan. Tapi kan kalau masalah begini terus yang muncul adanya bencana demografi nih, Mas, bukan bonus demografi ya. Ada beberapa hal sih kalau kita bicara kasus tentang tabungan siswa yang diambil oleh oknum guru atau kepala sekolah ini ya. Kepala sekolah. Di sekolah ini ya. Pertama, sudah banyak sekali aturan hukum yang dilanggar. Sekolah itu kan bukan perbankan ya, bukan lembaga keuangan. Jadi di satu sisi sudah nggak boleh ada pengumpulan dana dengan alasan tabungan, apapun alasannya, itu sudah melanggar hukum. Kalau nggak salah hukumannya bisa 15 tahun tuh. Istilahnya kan bikin bank gelap ya. Ini kan ternyata nggak boleh ya, walaupun sebetulnya menabung di sekolah juga kayaknya dulu banyak terjadi, tapi ternyata tidak boleh itu ya.
Ya kan sudah mungkin kalau zaman saya dulu, zaman saya sekolah belum ada aturannya. Aha. Dan mungkin tujuannya juga betul-betul untuk melatih menabung, ya kan. Dan biasanya nabungnya juga di celengan, bukan Oke. bukan nabung dipegang Tidak sama dikelola oleh kepala pihak sekolah sendiri gitu ya. Iya, Oke, jadi Pak Indra tadi betul-betul, menyebutkan satu udah salah nih, ada tabungan. Yang kedua? Ya, yang kedua angkanya besar sekali kalau kita bicara 400 sekian juta. Jadi siapapun orangnya juga pasti tertariklah untuk memanfaatkan anggaran itu dan nyambung ke berita yang kedua. Andai kata nggak semuanya diambil, bisa jadi ada penyelewengan tuh, misalnya dikembalikan gitu, tapi nanti ada biaya ini dipakai biaya itu karena dipakai juga oleh oknumnya. Ini kan merugikan rakyat ya. Jadi memang harus dibuat diperjelas bagi masyarakat hal-hal yang sifatnya seperti ini. Ada pengumpulan dana dari orang tua, apalagi bentuknya seperti tabungan, itu nggak boleh itu secara hukum udah salah. Jadi kalau kita mau meniru negara lain ya, ini kan bisa jadi nih, kadang-kadang kita juga punya kasus kan, biasanya ini tabungan untuk studi tour, ya kan, misalnya seperti itu nggak boleh harusnya. Jadi kalau kita bicara sekolah negeri itu nggak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Oke. Mau istilahnya tabungan, mau istilahnya sumbangan sukarela untuk tujuan yang memang sama-sama dilakukan. Studi tour misalnya, atau kemarin yang di Jawa Tengah mau bangun masjid, bangun musola dengan dalih infak, itu menurut saya juga terlalu riskan untuk diselewengkan dan dampaknya itu negatif. Kalau kita melihat di negara lain, ya modelnya, kalau memang ada kegiatan yang non budgeter istilahnya, memang nggak ada kegiatan khusus, misalnya bikin pentas seni. Gitu. Kalau zaman saya sekolah dulu, kegiatan ini justru siswa kita dorong untuk melakukan yang namanya fundraising. Jadi kegiatan bukan berupa urunan sumbangan, tetapi justru mereka berupaya untuk mencari dana dari pihak ketiga, sponsorship misalnya. Kalau dulu zaman saya kuliah tuh, saya belajar dari teman-teman, kebetulan saya kuliahnya di luar negeri, mereka bikin back sale, jadi mereka Pak Indra, bikin kue. Terus melihat sekelumit problematika kita di dunia pendidikan, khususnya terkait penyelewengan dana ini, apa yang sebetulnya harus dirubah? Sistemnya kah? Yang jelas memang sistem pendidikan nasional kita itu sudah jauh dari cita-cita pendiri bangsa untuk mencerdaskan. Ini kan bukan mencerdaskan kan, ini kan membodohi masyarakat. Karena disuruh ngumpulin dana, terus dananya diambil, dipakai, itu kan membodohi, bukan mencerdaskan. Walaupun tujuannya sebenarnya menabung itu diajarkan gitu kan, kita harus saving, berhemat segala macam gitu ya. Tapi kalau dananya kembali diselewengkan, tentu ini menjadi sesuatu yang salah gitu, Pak Indra. Iya, kan tadi kan lucu juga sekolah menyarankan untuk melanggar hukum, karena kan nggak boleh ngumpulin dana masyarakat, secara hukum kan nggak boleh. Jadi memang lucu kalau sekolah malah ngajarin bagaimana caranya kita langgar aja hukum. Baik. Itu kan sudah jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang sistem pendidikan nasional kita harus dirombak besar-besaran. Saya bahkan menyebutnya harus direvolusi, karena belum mencerdaskan, nggak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ya, dan itu sudah kami bahas bersama-sama di Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Kalau kita memang butuh revolusi sistem ini, dan kita akan mulai dengan yang namanya peta jalan pendidikan Indonesia. Sayangnya pemerintah belum ada upaya untuk membuat itu. Kita menanti terus. Kita nantikan kalau gitu Pak Indra. Mudah-mudahan setelah dialog ini pemerintah juga bisa segera ambil tindakan, apalagi begitu banyak yang kemudian menyoroti isu pendidikan di tanah air ini. Kalau kita lihat sebelumnya juga ada isu PPDB, kemudian yang terbaru adalah isu penyelewengan ini, begitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya temuan ini, pemerintah juga bisa langsung bergerak cepat untuk menindaklanjuti, termasuk tadi apa yang disampaikan Pak Indra tadi ya, reformasi dunia pendidikan. Terima kasih Pak Indra atas waktunya untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.